Beberapa hari lalu saya terima email dari YouTube ya. Eh, di situ sih dianjurkan buat live streaming. Jadi disarankan oleh YouTube untuk agar kita melakukan live streaming ya, supaya bisa terhubung langsung eh, dengan pelanggan dengan pemirsa ya, dengan pemirsa, atau bisa berinteraksi langsung dengan subscriber kita gitu ya. Tapi saya bingung kalau mau live streaming mau bahas apa gitu kira-kira ya. Karena saya baru ketemu nih, kira-kira mungkin saya mau bahas, karena saya domainnya di Bajaringan, jadi saya mau bahas soal harga Bajaringan aja ya. Jadi buat sobat semua yang ada rencana pasang Bajaringan mungkin bisa simak ya. Di sini saya mau sampaikan harga pemasangan Bajaringan untuk atap rumah. Oke. Jadi buat yang ngelihat video saya, mungkin kan nggak semuanya dari orang-orang dekat ya. Bisa jadi dia di luar kota atau di luar pulau ya. Kalau kalau saya tinggal di daerah Pandeglang, Banten ya. Jadi kalau untuk daerah Jakarta atau daerah Jawa atau mungkin Sumatera, mungkin bisa jadi harga penawarannya bakal beda, karena kan ya harga yang saya publikasi di sini itu harga yang biasa saya tawarkan di daerah sekitar saya ya. Ini saya coba kasih tahu buat yang mau pasang Bajaringan di sini, atau silahkan mau tanya-tanya dulu nggak apa-apa ya. Di sini saya mau kasih tahu harga untuk pemasangan Bajaringan. Jadi Bajaringan itu kalau kita mau pasang Bajaringannya aja, atau misalnya pasang Bajaringan sama gentengnya gitu ya. Nah, genteng juga bermacam-macam, ada genteng metal pasir yang biasa, terus ada genteng metal pasir yang mahal ya, jadi harga kan nggak sama. Terus genteng tanah juga ada genteng tanah biasa atau genteng tanah mantili gitu. Terus ada genteng tanah atau genteng keramik, itu juga ada, itu harganya beda-beda. Ini saya sampaikan harga rangka dulu ya. Harga rangka ini sudah sering saya aplikasikan, rata-rata penawarannya segitu. Jadi kalau teman-teman mau pasang Bajaringan, atapnya apa nih? Kalau misalnya mau pakai genteng metal, itu kalau di daerah saya, Pandeglang, Kota Serang, Kota Cilegon ya, itu penawaran biasanya rata-rata sekitar 200.000 per meternya. Jadi kalau luasnya 100 meter, luas atapnya 100 meter, berarti sekitar 20 juta. Nah, kalau misalnya mau pakai genteng tanah, itu beda lagi hitungannya. Kalau misalnya mau pakai genteng tanah, berarti teman-teman butuh rangkanya aja gitu ya. Nah, harga rangka di sini memang sering saya aplikasikan harganya segitu ya. Jadi buat yang pengen tahu, ini harga pasang rangka Bajaringan untuk jarak kuda-kuda maksimum 120 cm ya. Harganya 125.000 per meter persegi. Itu untuk model pelana. Kemudian kalau mau pakai genteng metal pasir, harganya 200.000 per meter, itu terima beres ya. Jadi kalau mau rangkanya aja, itu harga 125.000 per meter, jarak kuda-kuda maksimum 120 cm untuk genteng metal pasir ya. Maksimum itu artinya kita nggak boleh lebih dari 120 cm. Nanti prakteknya bisa
115, 118, tergantung panjang bangunan ya. Nanti kita bagi panjang bangunan, ketemunya di jarak kuda-kuda berapa. Misalnya kalau ketemu 115 cm, berarti kita buat 115 cm. Nah itu tadi untuk jarak kuda, itu tadi untuk harga pasang baja ringan jarak kuda-kuda 120 cm, per meternya 125.000. Nah ini kalau mau pakai genteng tanah, itu jarak kuda-kudanya beda lagi ya. Jadi semakin rapat jarak kuda-kuda, itu semakin rapat jarak kuda-kuda, harganya semakin naik. Harga 125.000 per meter itu untuk jarak kuda-kuda maksimum 120 cm. Kemudian untuk jarak kuda-kuda 110 cm, harganya 140.000 per meter. Kemudian untuk jarak kuda-kuda 100 cm, harganya 155.000 per meter. Untuk jarak kuda maksimum 90 cm, harga per meter 170.000 per meter ya. Untuk jarak kuda-kuda maksimum 80 cm, harga per meter 185.000. Untuk jarak kuda-kuda maksimum 70 cm, itu harganya 200.000 per meter. Jadi semakin rapat jarak kuda-kuda, nanti harganya semakin naik ya. Kemudian itu pakai merek apa? Kalau ditanya merek, jadi kita nggak fokus ke merek ya, karena beda daerah biasanya beda lagi merek-mereknya. Misalnya kalau saya biasa di Serang atau Kota Cilegon, itu kan ada merek Cilegon Steel, ada merek macam-macam lah ya, Wijatras kalau dulu. Kalau di Jakarta kan biasanya mereknya beda lagi itu. Makanya untuk harga segitu kita nggak mengikat merek ya. Yang penting baja ringannya sudah SNI. Kalau sudah SNI itu sudah aman. Jadi kalau teman-teman misalnya mau pasang baja ringan, kalau mau fokus ke merek nanti bingung sendiri, karena sekarang banyak merek beredar ya. Jadi mereknya bisa Cilegon Steel. Kalau di daerah Jawa itu yang ramai merek Kencana Steel ya, beda-beda. Terus kalau ditanya merek, ya kita nggak mengikat merek ya untuk harga segitu, tapi intinya kualitas SNI itu, materialnya sudah standar sesuai SNI. Kemudian, nah ini soal merek, kalau teman-teman fokus ke merek, saya sarankan sih merek Tasso ya. Merek Tasso itu menurut saya paling bagus ya, cuma harganya memang mahal. Kita jarang sekali menemukan pelanggan yang pakai Tasso, karena dari harganya memang cukup mahal. Kemudian itu tadi, jadi kalau untuk pasang baja ringan harga per meter 125.000, itu untuk jarak kuda-kuda maksimum 120 cm. Jarak kuda-kuda 120 cm itu biasanya untuk atap ringan ya, genteng metal, spandek ya, atau spandek pasir, atau atap yang masih kategori atap ringan, biasanya jarak kuda-kuda maksimum 120 cm. Kalau mau pakai genteng tanah, biasanya kita rata-rata aplikasikan 90 atau 80 cm. Tapi itu tadi ya, semakin rapat jarak kuda-kuda, dia harganya semakin mahal. Kalau teman-teman misalnya mau pakai genteng keramik, itu jarak kuda-kudanya bisa 90, bisa 80, atau kalau misalnya mau bisa 70 cm. Tapi itu tadi ya, ada konsekuensi harga. Saya ulangi lagi, jarak kuda-kuda 120 cm, harga per meter 125.000. Jarak kuda-kuda 110 cm, harga per meter 140.000. Jarak kuda-kuda 100 cm, per meter 155.000. Kemudian jarak kuda-kuda maksimum 90 cm, harga per meter 170.000 ya. Kemudian jarak kuda-kuda maksimum 80 cm, harga per meter 185.000. Lalu terakhir jarak kuda-kuda 70 cm, harga per meter 200.000. Bisa aja kita misalnya tawarkan harga untuk jarak kuda-kuda 60 cm, tapi kalau untuk baja ringan sebetulnya nggak perlu rapat-rapat ya, justru kalau rapat malah menurut saya boros ya.
jarak 80 atau 90 itu juga sudah aman ya. Saya sudah sering aplikasikan untuk genting keramik atau genting-genting berat lainnya termasuk genting beton. Jarak 80 atau jarak 90 cm itu sudah aman. Nah itu tadi harga-harga rangka. Kemudian kalau teman-teman ada rencana mau pakai genteng metal pasir, tadi sudah saya bahas kayaknya di awal ya. Jadi kalau rangkanya pakai baja ringan, atapnya pakai genteng metal pasir, harga per meter 200.000 itu untuk wilayah Kota Serang, Kota Cilegon, ya untuk Pandeglang dan sekitarnya. Kalau luar kota biasanya penawarannya saya lebihkan karena kalau luar kota itu kan biasanya kita ada biaya tambahan ya, termasuk makan ya selama bekerja di luar kota itu kan kita ingin di lokasi ya, biasanya itu biaya makan double. Itu makanya untuk luar kota biasanya biaya penawarannya saya lebihkan. Nanti kalau sudah saya hitung nih, misalnya saya punya penawaran luar kota 20 juta. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya eh, jangan cuma dengar dari saya aja. Kalau teman-teman ada rencana pasang, tanyakan juga ke aplikator atau toko-toko sekitar. Kira-kira eh, penawaran dari sana berapa? Kalau misalnya penawarannya sama, ya monggo. Kira-kira mau pilih yang mana? Tapi kalau penawaran dari saya lebih murah, ya itu terserah si calon pelanggan ya. Aduh kok tumben ini banyak nyamuk. Jadi kalau nah sekarang itu kan baja ringan 075, kalau untuk harga segitu kita nggak ngikat merek ya, jadi merek random, tapi intinya kita pakai yang standar ya, SNI. Nah, itu harganya 200.000, sudah termasuk genteng, sudah terima beres. Tapi kalau untuk luar kota, biasanya kita lebihkan, karena menginap di lokasi itu biasanya ada biaya ekstra. Kemudian kalau teman-teman ada yang misalnya punya budget yang cukup, bisa kita pakai merek Taso. Merek Taso itu merek yang bagus menurut saya ya. Semua tukang bajaringan juga paham. Kalau rangkanya pakai Taso, biasanya pasangannya pakai genteng metal Sakura. Genteng metal Sakura juga sama, mahal harganya. Nah, itu perbandingannya jauh ya. Jadi kalau kita tadi genteng rangka bajaringan biasa sama genteng metal pasir harganya kan 200.000. Kalau teman-teman mau pakai merek Taso untuk rangkanya, kemudian gentengnya metal Sakura, itu kalau penawaran di daerah saya biasanya 320, 330 per meter perseginya. Jadi kalau luas atapnya 100 meter bisa teman-teman hitung sendiri, berarti sekitar 32 juta untuk atap rumahnya aja. Tapi kalau pakai merek Sakura gentengnya ya, terus rangkanya merek Taso itu sudah ya, kalau ngomongin awet, saya nggak bisa jamin awet atau enggak ya, karena kita kan bukan yang bikinnya ya. Jadi aplikator itu ya cuma jasa aplikasi, jasa pemasangan. Sedangkan kalau untuk menjamin produk, yaitu ya mestinya ya produsennya, kalau kita cuma pasang aja. Tapi kalau ngomongin awet, saya sih pengalaman saya dulu pernah pasang baja ringan, merek Taso, terus gentengnya metal Sakura, 2017 lalu, itu sampai sekarang warnanya nggak rubah ya, warnanya nggak rubah sampai sekarang masih merah ya. Terus yang hitam juga sama, yang warna hitam juga sampai sekarang warnanya nggak rubah. Tapi kalau genteng metal pasir yang biasa itu biasanya cuman hitungan bulan ya, atau mungkin yang agak bagus mungkin hitungan tahun, itu biasanya warnanya sudah mulai pudar gitu. Kalau mau pakai kalau rangka atapnya mau pakai Sakura, kalau rangka atapnya mau pakai baja ringan Taso, kemudian atapnya pakai genteng metal Sakura, itu penawaran kami biasanya 220.000 per meter. Jadi kalau luas atapnya 100 meter, berarti tadi 32 juta ya kalau nggak salah ya. Itu aja. Kemudian harga rangka, kalau teman-teman kepikiran, biasanya kan kalau kita renovasi, ada yang sayang sama genteng bekasnya, bisa nggak dipasang lagi gitu kan. Kalau biasanya kalau kita
pakai genteng bekasnya bisa. Cuman biasanya kalau bongkar atap lama, kemudian genteng bekasnya dipasang lagi, rata-rata gentengnya tekor ya. Kalau tadinya 3.000 bisa jadi nanti ada pecah, ada apa gitu. Jadi sisanya nggak dipasang kembali, biasanya dia kurang gitu. Rata-rata 10%. Jadi kalau 10% kita mau nyari lagi mungkin susah ya. Bukan susah sih, ada mungkin tapi agak repot gitu. Makanya rata-rata kalau sudah bongkar atap lama, kemudian pasang baja ringan, nah, biasanya dia ganti genteng metal. Genteng metal itu tinggal mau pakai yang biasa atau mau pakai yang bagus gitu aja. Kalau mau pakai yang biasa 200.000, kalau mau pakai yang bagus 320.000. Itu merek Taso, gentengnya metal Sakura. Kalau renovasi, nah itu tadi buat pasang baru teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pasang baru ya harganya tadi itu sudah kita sampaikan. Tapi kalau renovasi ya pasti ada biaya tambahan karena kita kan ada pengerjaan bongkar, kemudian bersih-bersih puing bongkaran ya, kemudian pembuangan puing bongkaran, nah itu harus dihitung juga. Kalau teman-teman pilih paket pertama tadi, baja ringan biasa, SNI, sama genteng metal pasir, itu kan harganya 200.000. Kalau misalnya mau sekalian, kalau renovasi biasanya kan bongkar pasang ya. Nah kalau bongkarnya sama tim kita, biasanya bongkar saya hitung 30.000 per meternya. 30.000 ditambah pasang baru, berarti 230.000. Kalau mau buang puing sekalian, itu bisa. Itu 250.000 termasuk bongkar puing. Jadi bongkar atap lama, pasang atap baru, rangka baja ringan genteng metal pasir tadi ya. Kemudian buang puing itu hitungannya sekitar 250.000. Tapi ingat ya, ini yang bukan penawaran sih. Ini harga yang saya sebutkan tadi yang biasa saya terapkan buat wilayah Kota Serang, Kota Cilegon ya, daerah Rangkas Bitung Lebak, kemudian Pandeglang gitu. Terus kalau untuk Tangerang atau Jakarta atau Bekasi atau seterusnya, semua sebetulnya bisa aja ya. Cuman kan kalau keluar kota ya tadi itu kita kan harus nginep ya. Kalau nginep itu kan ada biaya ekstra. Makanya kalau untuk keluar kota biasanya penawarannya kita lebihkan gitu. Jadi 250.000 itu sudah bongkar, pasang atap lama, bongkar atap lama, kemudian pasang atap baru, terus buang puing ya. Nah, kemarin saya sempat bongkar rumah ya, sudah bongkar, sudah pasang atap yang baru. Nah, si pemilik rumah baru sadar, bukan baru sadar sih, mungkin dia baru ngeh ya, baru ngeh itu ya sadar lah, sama aja sadar gitu. Dia merhatiin ke atas, oh iya, dia baru ingat, oh padahal karena waktu itu memang dia nggak nanya, ya saya juga nggak kasih tahu gitu. Ternyata plafon kan terdampak ya, karena plafonnya juga sudah keropos, ya mau nggak mau ya plafonnya juga itu ikut terdampak. Jadi begitu sudah beres, dia baru ngeliat ke langit-langit rumahnya, plafonnya hilang gitu kan. Nah, selain plafon, nanti instalasi listrik. Biasanya kalau rumah lama, instalasi listriknya sudah ini ya, sudah rapuh atau itu. Saya kasih tahu buat yang kemarin di mana sih, di daerah Cilandak ya, di daerah Cilandak itu kalau nggak salah Jakarta Timur ya. Itu bangunan 7 kali 12 ya. Beliau bangunan 7 kali 12. 7 kali 12 coba saya hitung ya. Bangunan 7 kali 12, lebarnya 7, ke belakangnya 12. Jadi caranya biasanya kan pakai overstack tuh kanan kirinya ya. Jadi lebar overstack kanan 70, lebar overstack kiri 70. Jadi depan 70, belakang 70. Intinya overstack kelilingnya 70 cm. Nah, itu kalau lebar bangunan 7 meter tambah overstack 70 jadinya 8 meter 40 ya. Nah,
Jadi lebarnya 8 meter 40. Kita hitung coba ya, 8,4. Nah, tadi kan panjang bangunannya kan 12. Ditambah overtake 70 jadi 13,4 ya kita hitungnya. Jadi 8,4 kali 13,4 sama dengan 112,56. 112,56 cm itu dia luas datar ya. Jadi kalau kita ngerjain atap, yang kita hitung luas bangunannya, luas atapnya. Kalau kita ngerjain atap, yang kita hitung luas atapnya. Kalau tadi 8,4 kali 13,4 jadinya kan luas datar. Kalau kemiringan 30 derajat berarti kita bagi kosinus 30. Kosinus 30 itu 0,866 ya. Jadi 112 tadi itu kita bagi nah, tadi kan lebar 8,4 ya kali dikali 13,4 ya. Lebar 8,4, lebar bangunan 8,4 dikali panjang bangunan 13,4 sudah plus overstack. Jadi luas datar 112,56 meter persegi. Kalau kemiringan 30 derajat berarti kita bagi 0,866. 0,866 itu kosinus 30 derajat ya. Nah, kalau dibagi 0,866, luas atapnya menjadi 129,97. 129,97. Nah, ini perhatian buat, ini bukan perhatian sih, apa sih ya. Ini ancang-ancang aja buat yang punya bangunan 7 kali 12 ya. Jadi coba kita hitung estimasi biayanya. Jadi estimasi luas atapnya 129,97. Kalau pasang baru tinggal dikali 200.000 ya. Kalau pasang baru tinggal dikali 200.000. Berarti biayanya 25.994.000. Itu kalau untuk pasang baru. Tapi kalau renovasi berarti kan bongkar pasang kemudian buang sampah puingnya ya. Nah, itu kita kalikan 250. Jadi luas atap tadi 129,97 meter persegi dikalikan 250.000. Jadi estimasi biayanya untuk bangunan 7 kali 12 32.492.000. Itu buat yang kemarin tanya ya, ukuran bangunan 7 kali 12. Kalau pasang baru tadi, kalau pasang baru 26 juta. Kalau renovasi berarti kan ada biaya bongkar, ada biaya bersih-bersih sampah puingnya ya. Itu 32.500.000 lah perkiraan begitu. Kalau mau pakai genteng bekasnya, biasanya kita hitung rangkanya dulu. Kalau Pak, kalau genteng bekasnya dipasang lagi bisa nggak? Ya bisa. Tapi untuk penawaran genteng bekasnya, biasanya kita lihat situasi dulu ya. Situasi itu maksudnya kadang-kadang kan ada gentengnya atau medannya. Jadi kita lihat dulu. Yang biasanya yang kita tawarkan harga rangka dulu. Harga bongkar dulu 30, harga rangkanya baru setelah itu dibahas pada saat survei. Kita survei lokasi. Jadi kalau kita ngitung begini sebetulnya cuma spekulasi ya. Yang hitungan jelas itu biasanya di lokasi. Kita survei, kita hitung sebenarnya, nanti kita kasih tahu ke si calon pelanggannya, ini loh Pak, Bu, ukuran bangunan segini, estimasi luas atapnya segini, nanti biayanya segitu, kira-kira nanti itu kita jelasin ke pemilik rumah supaya nggak ada keanggapan cuma tebak-tebakan atau anggapan cuma akal-akalan gitu ya. Kita hitung real ya Pak ya Bu ya, kita hitung real. Nanti dengan bangunan sekian kali sekian kita hitung estimasi luas atapnya. Setelah ketemu estimasi luas atap, kita kalikan penawaran kita nih. Kalau penawarannya 200.000, kalau harga per meter 200.000, kemudian luas atapnya 100 meter, ya 20 juta gitu. Jadi kalau itu aja ya. Oke, sementara ini aja teman-teman ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita coba live lagi ya. Kalau live mungkin teman-teman ngerasa bisa berkomunikasi langsung dengan saya ya. Cuman kalau
cuma konten-konten reguler atau short gitu kan, paling teman-teman cuma lihat kita tampilan-tampilan video atau ya, kalau live begini, atau sebetulnya kalau teman-teman mau telepon saya langsung juga bisa ya, telepon langsung lah biar jelas mau nanya langsung gitu. Cuman kalau nanya lewat telepon sebetulnya tetap aja nggak jelas karena kita kan nggak cek lokasinya ya. Kalau kita cek lokasi, nah kita di situ ngukur lokasinya, ngukur bangunannya, nanti kita hitung estimasi luas atapnya, baru ketemu biayanya. Nanti kalau sudah ketemu biayanya, tinggal kalau pemilik rumah nggak keberatan ya bisa langsung eksekusi. Kalau pemilik rumah nggak keberatan atau misalnya budgetnya belum sampai kan bisa ditunda lain waktu begitu. Oh iya, saya mau kirim salam buat Om Deddy nih, siapa tahu nonton ya Om Deddy ya, nanti kapan-kapan. Yang mudah-mudahan ada umur panjang, kita ketemu lagi. Om Deddy yang di Kota Harapan Indah, Bekasi. Kemudian juga buat yang di Balaraja itu ya. Kemudian juga buat yang di Jakarta ini, Pak Rudi ya, di Gajah Mada. Udah sempat ketemu. Kita sudah sempat ngerjain atap rumahnya. Makasih Pak Rudi ya udah percaya ke tim kita. Mudah-mudahan ada umur panjang kita ketemu lagi. Oke teman-teman, sementara itu aja dulu ya. Kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis via komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu ya. Jangan lupa di like atau mau dibagikan juga boleh gitu. Oke gitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.